Pada masa kejayaan kerajaan Anindita, di tepi hutan suci bernama Kamalavana, hiduplah keluarga petani sederhana di sebuah gubuk kayu kecil. Mereka bukan bangsawan, bukan pula petani kaya, namun dikenal di seantero desa karena kebaikan hati mereka. Sang ayah bernama Dharma, istrinya Karuna, dan putri kecil mereka yang ceria bernama Tanaya. Suatu sore di musim hujan, langit mengguruh, dan gerimis membasahi tanah. Persediaan pangan di rumah keluarga Mahatma itu hanya tersisa 2 butir telur dan sepotong singkong. Tanaya meringkuk di dekat perapian kecil sambil memegangi perutnya. "Ibu, aku lapar sekali. Telurnya bisa dimasak sekarang?" tanyanya dengan mata berbinar penuh harap. Karuna tersenyum lembut walau hatinya pilu. "Sebentar ya, Nak, ibu akan rebus singkong dulu. Telurnya nanti ayahmu bantu goreng." Dharma yang sedang membersihkan alat masak berkata sambil terkekeh, "Kalau mau spesial, ayah akan goreng telurnya bentuk bunga teratai. Setuju?" "Wah, aku suka itu. Teratai, teratai," sorak Tanaya sambil berputar-putar kegirangan. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan, terdengar ketukan lemah di pintu. Tok, tok, tok. Dharma membuka pintu dan tampaklah seorang wanita tua, basah kuyup, menggigil, dan wajahnya penuh lelah. "Maafkan saya mengganggu, anak saya terbaring sakit di ujung desa. Kami tidak punya apapun untuk dimakan. Saya mohon, jika kalian berkenan, sedekahkanlah sedikit makanan." Karuna dan Dharma saling menatap. Telur dan singkong itu adalah satu-satunya yang mereka miliki. Namun hati mereka tidak sanggup menolak permohonan yang penuh harap itu. Dharma menarik napas panjang, lalu berkata dengan mantap, "Ambillah, Nyai, semoga anakmu lekas pulih. Ini semua untuk kalian." Karuna membungkus makanan itu dengan daun pisang dan menyerahkannya dengan senyum tulus. Si nenek menunduk penuh syukur, lalu menghilang di balik tirai hujan. Tanaya menatap kosong ke arah meja yang kini kosong. Ia cemberut dan hampir menangis. "Ibu, ayah, kenapa kita kasih semua? Aku lapar." Karuna membelai rambut Tanaya dengan lembut. "Anakku, kadang kebaikan harus didahulukan dari keinginan. Mungkin hari ini kita lapar, tapi kebaikan tidak pernah sia-sia." Malam itu, keluarga Mahatma hanya tidur berpelukan, mengandalkan kehangatan cinta di antara mereka. Keesokan paginya, saat Dharma membuka pintu rumah, ia terkejut. Di depan rumah ada sebuah keranjang anyaman penuh berisi makanan lezat, berbagai umbi, telur-telur segar, madu, dan rempah-rempah harum. "Karuna, Tanaya, kemarilah," seru Dharma. "Lihat ini, rezeki dari mana datangnya?" Tanaya memekik kegirangan. "Ibu, ayah, kita dapat makanan banyak, ini pasti dari para dewa." Saat mereka bersiap menyantap sarapan, terdengar bisikan halus dari hutan. "Ini adalah hadiah dari para peri Kamalavana, untuk keluarga yang telah menunjukkan welas asih di tengah kesulitan." Karuna menatap langit sambil berucap pelan, "Terima kasih, alam semesta." Tanaya pun belajar satu hal berharga hari itu, bahwa tangan yang memberi adalah tangan yang kelak akan menerima lebih dari yang ia lepaskan. Berbuat baik tak perlu menunggu kaya. Hati yang tulus dan sikap suka berbagi akan membawa keberkahan yang tak terduga. Dalam masa sulit sekalipun, kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali kepada yang ikhlas memberikannya.